Mengucapkan selamat Natal itu boleh hukumnya. Saya ulangi. Mengucapkan selamat Natal itu boleh hukumnya. Saya ulangi. Mengucapkan selamat Natal itu boleh hukumnya. Saya ulangi. Adalah kita dengarkan bersama-sama ceramah ataupun tausiah dari Ustadz Sulaiman. Kepada Ustadz Sulaiman, waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, thumma salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu banyak nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Lalu kemudian Allah jaga iman dan takwa itu dengan istiqomah sampai nanti ketika maut datang menjemput kita. Kita berharap ketika maut datang menjemput kita, Allah memudahkan lisan kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat menjalankan sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan, semoga kita tergolong segolongan umat yang akan bersama dengan Rasulullah di dalam syurga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Para ibu yang dimuliakan Allah, hari ini apa yang mau kita bahas? Biasa, setiap akhir tahun nih pembahasannya selalu bagaimana Ustadz hukum mengucapkan selamat Natal. Ya, bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal. Dan tadi pagi pun ada 2 orang yang WA saya bertanya, Ustadz saya ini kan muslim, bagaimana mengucapkan hukum selamat Natal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini saya jelasin. Negara ini mengedepankan toleransi. Dikatakan toleransi biar kita ini rukun, biar kita ini hidupnya akrab. Tapi kita Islam sudah diajarkan toleransi 1400 tahun yang lalu melalui Rasulullah SAW. Bagaimana toleransinya Rasulullah? Pertama, ada kisah yang luar biasa ketika Rasulullah sering lewat di sebuah jalan. Ada seorang wanita tua dari kalangan orang-orang kafir yang selalu mencaci maki Rasulullah, bahkan melemparnya dengan kotoran. Tapi ketika suatu hari Rasulullah itu lewat, tak dinampaknya perempuan itu, maka Rasulullah mencarinya. Ketika Rasulullah mendengar kabar perempuan itu sakit, Rasulullah menjadi orang pertama yang menjenguk wanita tua itu sakit. Diejek, dihina, lain akidah, tapi ketika sakit Rasulullah jadi orang pertama yang menjenguknya. Ini toleransi. Makanya menjenguk orang sakit juga itu sebuah kewajiban. Jangankan orang Islam yang sakit, Bu. Non muslim saja sakit kita jenguk. Apalagi sama-sama anggota wirid sakit. Jadi bersyukur. Yang kedua, memaafkan. Ya Allah, tumbuhkan sifat pemaaf dalam hatiku kepada orang yang selalu nyakiti hatiku. Jujurlah, Bu. Enggak semua orang suka dengan kita. Jujur aja lah. Manis mulutnya belum tentu manis hatinya. Jadi syukur dengan apa yang diberikan. Yang kedua, ya udah maafkan orang yang selalu menyakiti kita. Ya. Jadi Ibu kembali ke poin Natal tadi. Ibu, lalu bagaimana hukum agama Islam memandangnya? Ada 2 versi. Kalau versi ulama-ulama masa kini, biar Ibu enak membedakannya, saya ambil ulama-ulama masa kini. Profesor Dr. Quraisy Shihab, Gus Miftah, Kiai Haji Khalil Nafis, kenal? MUI Pusat lah, Majelis Ulama Indonesia Pusat, namanya Kiai Haji Khalil Nafis, kenal? Profesor Dr. Quraisy Shihab, Gus Miftah, Majelis Ulama Indonesia yang diwakili oleh Kiai Haji Khalil Nafis mengatakan, mengucapkan selamat Natal itu boleh hukumnya. Saya ulangi, mengucapkan selamat Natal itu boleh hukumnya, asalkan niatnya tidak merusak akidah. Niatnya untuk menjalin toleransi antara kita dengan teman-teman kita yang tidak seakidah dengan kita. Sampai situ poinnya saya potong dulu. Tapi video ini jangan dipotong, itu salah saya kan. Saya lanjutin. Tapi di sekalangan yang satu, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Hidayat, kenal? Ustadz Khalid Basalamah, Buya Yahya mengatakan, haram hukumnya, tak boleh hukumnya mengucapkan selamat Natal. Mengapa? Karena ucapan selamat Natal itu berarti kita sama dengan mereka, sedangkan Nabi katakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa ikut-ikut suatu kaum dia sama dengan mereka.
Apa maknanya ikut-ikut kaum? Selamat Natal 25 Desember. Itu orang Kristiani itu mempercayai apa? Yang pertama dia percayai bahwa Yesus itu anak Tuhan. Sedangkan kita mengatakan Isa itu adalah Rasulullah. Mereka katakan Isa itu anak Tuhan. Di situ berbeda pertama. Yang kedua, mereka yakini ketika Isa, Yesus disalib untuk mengangkat dosa, untuk mengampuni dosa, menebus dosa para umatnya, kaumnya pada saat itu. Sedangkan orang Islam meyakini 25 Desember yang disalib itu bukan Isa, tapi orang yang diserupakan dengan Isa, seorang laki-laki yang bernama Yudas Iskariot. Nah, ini berbeda. Jadi Ustaz Sulay, Bang Sulay, pada paham yang mana? Saya masuk dalam paham yang ketiga. Sama seperti yang dikatakan oleh Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, seorang cendekiawan muslim berasal dari Mesir. Saya sepakat dengan Yusuf Qaradawi. Yang mana itu Ustaz? Apa kata Yusuf Qaradawi? Kalau engkau ada pada sebuah titik, andai engkau memang ada mudarat yang besar ketika tak mengucapkan selamat Natal, maka boleh mengucapkannya. Contoh. Saya kerja di perusahaan non-muslim. Kepala saya non-muslim, dia merayakan selamat Natal. Kalau andai tak kita sebutkan selamat Natal sama kita, posisi kita di pekerjaan itu terancam. Maka boleh mengucapkan selamat Natal selama tidak kita yakini dalam akidah. Tapi kalau andai tak ada mudaratnya, lebih baik jangan sebutkan. Mengucapkan kalau tak ada mudaratnya, jangan ucapkan. Apalagi merayakan. Kita ini kadang-kadang terbalik. Kok terbalik Ustaz? Hari raya kita tak kita rayakan, tahun baru Islam tak kita rayakan, tahun baru Masehi kita besar-besarkan. Jujur aja lah Bu, yang ngeramein malam tahun baru itu siapa Bu? Orang kita ya kan Bu. Oh, kadang-kadang rela nyewa beca. Ya mau nyewa bus mahal, nyewa beca, di jalan beli trompet. Cobalah ibu-ibu, yang dikhawatirkan Nabi terhadap umat Islam itu apa? Janganlah kalian umat Islam itu seperti buih di lautan, kata Nabi. Buih di lautan itu gimana? Buih di lautan itu banyak tapi nggak punya kekuatan. Jadi bagaimana Ustadz tadi mengucapkan selamat Natal, kalaulah tidak ada kepentingan khusus dan tidak ada kemudaratan, lebih baik jangan sebutkan. Tapi kalau ada kepentingan khusus, contohnya kayak Pak Samsul dulu saya kenal camat dulu, sekarang sudah tak camat lagi. Dulu beliau ini camat, beliau mengucapkan selamat Natal. Boleh Ustadz? Boleh. Kenapa? Karena beliau pemimpin di seluruh kecamatan tuh, bukan hanya orang Islam saja. Beliau adalah pemimpin di kecamatan Tebing Sabandar pada saat itu. Seluruh warga Tebing Sabandar, dia ketuanya, dia kepalanya. Maka itu boleh sebutkan, tapi ibu menyebutkannya sebagai kepala desa, bukan sebagai muslim yang taat. Dia sebagai kepala desa, sebutkan. Tapi kalau ibu nggak ada kepentingan, gak usah sebutkanlah. Ini ibu-ibu sekalian, hindarkan diri kita kepada hal-hal yang salah. Jadi itu saja Bu. Mau ibu pilih yang pendapat Profesor Dr. Quraisy Shihab, mau pendapat Kiai Haji Khalil Nafis, monggo silahkan. Mau ibu ikut pendapatnya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, monggo silahkan. Kalau ibu mau mengikuti pendapatnya Yusuf Qaradawi seperti yang saya sampaikan tadi, silahkan, monggo silahkan. Tapi yang penting satu hal, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian terhadap tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Artinya kalau ibu-ibu sekalian berbeda pandangan dalam mengucapkan selamat Natal, maka berbeda, silahkan, punya dasar hukum masing-masing. Tapi jangan gara-gara berbeda sedikit, ibu-ibu ini satu wiritan jadi nggak cakapan. Itu saja para ibu yang dimuliakan Allah. Kita tutup dengan tanya jawab. Andai ada yang tidak ditanyakan, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.